Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep roti goreng jualanku. Ini rotinya sangat empuk, aku ngulennya hanya menggunakan tangan. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Silahkan disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja ke cara pembuatannya. Ini udah aku siapin wadah, lalu aku masukin air hangat suam-suam kukus sebanyak 130 ml. Kemudian ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian ini aku masukin gula pasir yang aku blender sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aku aduk menggunakan spatula sampai semua bahan larut. Dan tanpa aku diamkan lagi untuk air raginya, ini langsung aja aku masukin 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu pro sedang. Kemudian ini aku aduk lagi menggunakan spatula sampai air dan tepung terigunya tercampur merata. Dan ini aku masih rasa masih kurang airnya, jadi ini aku tambahin lagi untuk airnya. Jadi untuk cairannya itu bertahap ya teman-teman, jangan sekaligus, takutnya itu kelembekan. Kemudian ini aku ganti ngulennya menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu. Jadi kalau kita ulen menggunakan tangan seperti ini, kita akan lebih merasakan untuk adonannya itu sudah cukup atau tidak untuk cairannya. Nah, di sini aku masih merasa untuk airnya itu kurang, jadi aku tambahin lagi. Jadi untuk total cairannya itu kurang lebih 150 ml ya teman-teman. Jadi waktu pertama itu aku coba untuk 130 ml, ternyata masih kurang, jadi aku tambahin lagi untuk cairannya. Dan ini setelah setengah kalis, langsung aja aku masukin margarin kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian aku kasih garam setengah sendok teh dan SP sebagai pelembutnya kurang lebih 1 sendok makan. Jadi di sini pelembutnya aku tidak menggunakan telur atau menggunakan bed in proper, tapi aku menggunakan SP sebagai pengganti pelembutnya. Dan lanjut ini aku ulen semua bahan sampai kalis. Dan untuk menghasilkan adonan yang kalis, ini aku ngadonnya sambil aku banting-banting juga ya teman-teman. Untuk kalian yang memiliki mixer, boleh ngulennya menggunakan mixer agar lebih mempermudah dan lebih mempercepat untuk menghasilkan adonan yang kalis. Dan ini setelah adonannya aku banting-banting, ini sudah kalis. Langsung aja ini aku mau padatkan adonannya dan aku mau simpan di wadah dan aku mau diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan ini wadahnya sebelumnya aku olesin dulu pakai minyak sayur agar tidak menempel di wadah adonannya. Dan aku tutup menggunakan serbet selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit adonan sudah mengembang, langsung aja ini mau aku kempeskan. Dan lanjut ini aku mau timbang dan aku mau bagi-bagi. Dan sebelumnya ini aku padatkan dulu adonannya karena masih banyak gas yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini aku pindah aja ke alas kerja, mau aku timbang dan aku mau bagi-bagi. Di sini aku mau timbang masing-masing adonan sebanyak kurang lebih berat adonannya masing-masing 20 gram untuk satu pieces roti gorengnya. Dan ini kita gunting-gunting sampai semua adonan selesai. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel aku, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa ditonton terus video aku, siapa tahu video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Terima kasih. Dan ini sudah selesai semua adonannya aku potong. Ini kurang lebih aku dapat 23 pieces untuk roti gorengnya. Dan ini langsung aja tanpa aku diamkan lagi, ini aku mau rounding atau aku mau bulatkan dengan cara teknik dilipat-lipat dan dicubit bagian bawahnya. Di sini aku kasih contoh lagi, ini aku ambil satu adonan kemudian aku tepuk-tepuk, kemudian ini aku lipat-lipat dan aku cubit-cubit bagian bawahnya. Aku tepuk-tepuk karena masih ada udara yang terperangkap ya. Jadi kalau hasilnya biar mulus itu jangan sampai ada udara di dalamnya. Jadi harus kita tepuk-tepuk dulu adonannya.
karena selama kita membulatkan, jadi adonan yang pertama itu sudah mengembang ya teman-teman, jadi banyak udara yang terperangkap lagi di dalam adonan. Jadi saat kita mau membulatkannya itu harus kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi kalau tidak ditepuk-tepuk itu kita lebih sulit untuk membulatkan adonannya karena banyak udara di dalamnya. Ini kita lakukan terus semuanya seperti ini sampai adonannya selesai ya teman-teman. Sambil aku membulatkan adonan, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia hadir di setiap video aku, selalu komen positif dan sudah membagikan video aku di tab komunitasnya. Dan buat teman-teman juga yang sering nontonin video aku tapi nggak komen, aku juga ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan berlipat-lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan ini sudah selesai semua, aku rounding untuk adonannya. Ini mau aku tutup menggunakan serbet dan aku diamkan selama kurang lebih 10 menit. Dan ini setelah adonan aku diamkan selama 10 menit, ini langsung aja mau aku kasih isi. Dan ini yang pertama aku ambil, ini adonan yang pertama kali aku gunting dan aku rounding ya teman-teman. Kemudian untuk sisanya aku tutup lagi agar adonannya itu tidak kering. Dan ini aku pipihkan untuk pinggir-pinggirnya dan aku balik. Kemudian ini aku kasih isian coklat. Di sini untuk coklatnya aku pakai slice coklat yang aku beli di pasar. Dan untuk selai coklatnya aku pakai yang curah, yang seperempatnya itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000-an. Karena di sini aku jualnya di harga 1.000 sampai 1.500-an. Jadi untuk bahan-bahan aku milih bahan-bahan yang ekonomis. Jadi dari terigu dan yang lain-lainnya itu aku pakai yang curah. Tapi untuk khusus ragi aku lebih memilih pakai yang sasetan yang merek Parmipan, karena menurut aku ragi yang sasetan itu lebih aman untuk keaktifannya dibanding ragi yang curah. Karena aku pernah dulu pengalaman pakai yang curah, ternyata raginya sudah tidak aktif, alhasil donatnya itu tidak mengembang dengan sempurna. Jadi donatnya itu pada kempes-kempes, tidak menul-menul, kurang enak untuk dilihatnya ya teman-teman. Jadi itu pengalaman aku. Jadi sekarang aku lebih memilih menggunakan ragi yang sasetan, karena ragi itu bahan yang sangat penting untuk pembuatan donat, karena yang bakal menentukan mengembang atau tidaknya donat itu dari raginya. Makanya harus lebih berhati-hati untuk pemilihan raginya. Dan ini adonannya sudah selesai semua, aku kasih isian selai coklat dan langsung ini mau aku diamkan selama kurang lebih 15 menit. Di sini aku tutup menggunakan plastik agar lebih lembab untuk adonannya. Dan di sini sudah aku siapin tepung roti atau tepung panir dan air putih yang aku taruh di wadah. Kemudian aku ambil satu adonan yang pertama aku proofing, kemudian aku celupkan ke air putih, kemudian lanjut ini aku masukin ke tepung panirnya. Jadi di sini aku tepung panirnya pakai yang dua macam, tepung panir yang warna oranye dan tepung roti yang warna putih. Jadi untuk kalian yang mau salah satunya aja itu nggak apa-apa, bisa, karena di sini aku stoknya lagi habis yang tepung panir yang warna oranye, jadi aku campur aja pakai tepung roti yang warna putih. Jadi ini dilakukan semua seperti ini sampai selesai adonannya, dicelupkan ke air putih kemudian dicelupkan ke tepung panir. Kemudian ini sudah selesai semua adonannya, aku tepungin panir. Kemudian ini aku mau diamkan selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Dan ini setelah aku diamkan selama 20 menit, ini aku sudah panasin minyak dan di sini udah aku tes minyaknya pakai tusuk sate, ini sudah berbuih. Jadi langsung aja aku masukin adonannya ke dalam minyak. Jadi untuk menggoreng roti goreng ini apinya harus kecil dan minyaknya harus banyak. Dan untuk membalikannya cukup satu balikan aja. Jadi sama seperti kita menggoreng donat. Dan ini setelah tepung panirnya atau tepung rotinya sudah kecoklatan, ini langsung aja kita balik dan kita tunggu sampai bagian bawahnya juga itu kecoklatan, baru kita angkat. Dan ini setelah aku cek untuk bagian bawahnya juga sudah kecoklatan, jadi langsung aja aku angkat dan aku tiriskan.
Dan ini kelihatan roti gorengnya itu menul-menul dan warnanya sangat cantik. Dan ini sudah selesai semua aku goreng dan aku tiriskan. Ini satu persatu aku taruh di paper cup seperti ini. Dan untuk harga jualnya di sini kalau aku mengemasnya menggunakan paper cup, di sini aku jualnya di harga 2000. Dan jika menggunakan plastik OPP atau plastik wayang itu aku jual per picisnya harganya 1500. Oh ya, buat kalian yang mau jual di harga 1000, aku kasih tahu untuk berat timbangannya itu 15 gram aja ya. Jadi kalau timbangannya itu 20 gram, untuk per picisnya itu dijual 1000, agak tipis ya untungnya. Jadi aku saranin kalau kalian mau jual yang harga 1000 itu untuk berat timbangannya cukup 15 gram aja ya. Jadi hasilnya lebih banyak dan untungnya juga lebih banyak. Dan lanjut ini aku review untuk bagian dalamnya. Ini tuh sangat lembut untuk serat rotinya walaupun aku ngulenya tidak menggunakan mixer. Jadi buat kalian yang pingin jualan seperti aku tapi belum memiliki mixer, bisa langsung jualan roti goreng, donat atau pizza seperti aku di rumah. Ini alhamdulillah langsung ada yang beli. Jadi ini aku ngemasnya menggunakan plastik wayang karena aku nggak ada stok plastik OPP. Jadi di sini aku jual di harga 1500 dan aku kemas menggunakan plastik wayang seperti ini. Dan untuk di Mika aku jual di harga 2000. Jadi roti goreng ini dagingnya 20 tapi hasilnya besar ya teman-teman, karena ini kan dibalur lagi menggunakan tepung panir. Jadi teman-teman kalau yang mau jual 1000-an itu aku kasih tahu sekali lagi, itu berat timbangannya 15 gram aja ya, agar hasilnya lebih banyak dan keuntungannya juga lebih banyak juga. Di sini aku milih plastik wayang karena harga plastik wayang lebih ekonomis, walaupun rada ribet ya, dia harus di staples, tapi nggak apa-apa, jual di kampung seperti ini udah cantik, apalagi ditambahin pakai stiker. Jadi buat teman-teman yang mau jual itu disesuaikan aja ya untuk harganya, dan untuk pengemasannya disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian. Nah seperti ini hasilnya, kelihatan cantik walaupun ini ngemasnya pakai plastik yang ekonomis. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang nonton selesai tanpa di skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.